Pada waktu itu di Asia Barat Daya kuno ada format perjanjian yang berlaku umum, ya, sering disebut perjanjian darah. Satu tindakan perendahan diri Allah untuk meyakinkan Abraham di dalam segala kelemahannya. Tetapi juga Allah menghargai Abraham bahwa Abraham sudah berupaya untuk sungguh-sungguh percaya. Tapi dia sungguh terbatas. Bahwa ia punya akal, ia ingin mengerti bagaimana cara kerja janji Allah itu dinyatakan. Sahabat EKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian kita akan menggali pesan-pesan yang mengandung begitu banyak mutiara dari setiap teks yang akan kita ulik pada episode kali ini, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Teks yang akan kita ulik pada episode kali ini, Kejadian pasal 15. Ayat 1 sampai 21, Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira, dan saya mau menyapa Bapak Pendeta Suta Prawira yang kesekian kali menolong kita bersama-sama mengulik sekian banyak teks, dan episode kali ini mengulik teks Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Suta Prawira. Salam jumpa Pendeta Santi dan juga salam sejahtera bagi para pecinta ngulik Alkitab dimanapun Anda berada. Ya, saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari. Baik Bapak Pendeta, kita akan mulai saja episode kali ini ngulik Alkitab, dan sebelumnya kita akan buka dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila Engkau beri kami kesempatan berkumpul di sekitar firman-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Bapa. Kami mohon naungan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca, ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan, kami mendapatkan hikmat bijaksana daripada-Mu, sehingga kami boleh mengertinya seturut dengan kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkati kami semua ya Bapa, baik hamba-Mu maupun segenap para pecinta ngulik Alkitab dimanapun mereka berada. Biarlah kami berkumpul di sekitar sabda-Mu dan mendapatkan berkat daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amin. Saya akan membaca Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21, dan silakan sahabat juga dapat membaca Alkitab dari tempat masing-masing. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Perikop ini diberi judul Perjanjian Allah dengan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Firman Tuhan kepadanya lagi, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Semua itu diambilnya bagi Tuhan, dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus." Baik Bapak Pendeta, ada 21 ayat, pasal 15 ayat 1 sampai 21. Di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan. Perikop ini diberi judul Perjanjian Allah dengan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Bisakah Bapak Pendeta menjelaskan apa yang menjadi khas ataupun pembeda di pasal 15 ini dengan pada waktu Tuhan juga berfirman kepada Abram di pasal 12. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Jadi kalau kita memperhatikan pasal 12 dan pasal 13 ya, sebab di pasal 12 Allah menyampaikan panggilannya dan juga menyatakan janjinya. Lalu kemudian di pasal 13 juga kita menemukan Allah mengulangi janjinya kepada Abram. Apa bedanya dua pasal tadi dengan pasal yang kita baca pada saat ini? Nah, kita melihat bahwa di dalam pembacaan Alkitab kita, di satu sisi Abram itu seorang yang percaya kepada Allah yang memanggilnya. Oleh karena itu betapapun ia belum tahu negeri itu seperti apa, tantangannya bagaimana, Alkitab kita menyaksikan Abram merespon panggilan Allah itu. Ya. Jadi merespon panggilan Allah meninggalkan kaum kerabat pada waktu itu adalah sebuah pertaruhan. Ya. Sebab rasa aman pada waktu itu ada di dalam kaum kerabat. Ya, tidak ada negara yang bisa menjamin ketika orang ada di dalam pengembaraan, di dalam perjalanan. Jadi meninggalkan kaum kerabat itu sebenarnya seseorang sedang mempertaruhkan dirinya. Jadi kalau kita mendapati ketika Allah memanggil, lalu kemudian Allah menyatakan janjinya, Abram merespon, disitulah kita memahami bahwa Abram adalah seorang yang menaruh percaya kepada Allah, yang akan memimpinnya dalam pengembaraan. Nah, oleh karena itu kita menemukan ada satu komitmen dalam diri Abram. Setiap kali ia tiba di tempat yang baru, yang ia lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan.
sebagai sebuah ungkapan bahwa siapakah aku yang bisa eksis, yang bisa menghadapi perjalanan yang baru kalau bukan bersama dengan Tuhan. Nah, lalu kemudian di pasal 13 ketika Abram mendapati ada pertengkaran antara hambanya dengan hamba dari keponakannya, lalu kemudian Abram mengambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu dengan mengalah, memberikan kesempatan kepada Lot untuk mengambil keputusan terlebih dahulu mengenai daerah mana yang ia akan tempati. Allah itu merespon ya apa yang dilakukan oleh Abram dengan menyatakan janjinya. Lihat ke utara, ke selatan, ke timur dan ke barat. Apa yang kau lihat itu yang akan aku berikan. Lalu Tuhan mengulangi janjinya sekali lagi. Jadi janji yang disampaikan diulangi, dan kita mendapati bahwa di dalam perikop pasal yang ke-15, Abram memiliki ketakutan, memiliki kebimbangan ya. Jadi di satu sisi ia yakin Allah itu Allah yang berkuasa, Allah yang memanggilnya itu akan Allah yang akan memberikan tanah yang dijanjikan, tetapi ia takut. Oleh karena itu pembacaan Alkitab kita diawali dengan kalimat jangan takut ya. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu ya. Sebab baru saja ia berhadapan dengan tantangan ya. Di Mesir mengalami ketakutan ya. Bahwa dalam perjalanannya ia akan menghadapan dengan begitu banyak persoalan. Tetapi ketakutan yang terbesar dalam diri Abram adalah bagaimana janji Tuhan itu diwujudkan, sebab sampai saat ini ia belum mempunyai keturunan. Jadi ketakutannya itu. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani untuk mengatakan aku akan meninggal tanpa mempunyai anak itu kata ariri, itu satu keadaan orang yang terkutuk karena tidak memperoleh keturunan. Jadi dia merasa aku sebagai orang yang malang. Aku mendapatkan janji Tuhan, tetapi ternyata yang akan mendapatkan janji itu orang lain. Ia mengatakan Eliezer ya. Orang Damsik itu. Jadi pada umumnya pada waktu itu kalau seseorang tidak punya keturunan, maka yang akan menjadi ahli waris adalah anak-anak dari hambanya yang dilahirkan dalam rumah tuannya. Jadi kemungkinan dia punya seorang hamba ya berasal dari Damsik. Jadi Eliezer itu adalah seorang anak yang kemungkinan dilahirkan ya dalam pengembaraan, dalam perjalanan bersama dengan Abram, atau ketika ia berada dalam kaum kerabatnya dan Eliezer itu menyertai. Jadi Abram itu berada dalam satu kegelisahan. Bagaimana keturunan itu seperti bintang, seperti pasir di laut kalau ia tidak punya satu anak pun dalam kehidupannya. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita merespon kebimbangan, merespon ketakutan Allah. Lalu kemudian sepertinya mencari cara bagaimana meneguhkan, mengingatkan seorang manusia bernama Abram, dan Allah meneguhkan, menguatkan janjinya itu dengan cara manusia. Ya, jadi kalau dua pasal sebelumnya 12-13 itu Allah hanya menyampaikan ya sabdanya dan menyampaikan janjinya, dan dalam pertemuan yang ketiga ini Allah sedang mencari cara bagaimana meyakinkan Abraham yang dikuasai ketakutan dan kebimbangan. Dan Allah dalam pembacaan Alkitab kita meneguhkan Abram menggunakan format yang umum dilakukan oleh manusia di Asia Barat Daya kuno pada waktu itu ketika melakukan sebuah perjanjian. Jadi akta perjanjian itu yang diperkenalkan dalam pembacaan Alkitab kita
sering disebut dengan perjanjian darah. Ya. Baik, ini menarik nih. Jadi di pasal 15 adalah Allah mengerti betul apa yang menjadi kebimbangan, ketakutan Abram yang memang manusiawi ya. Bukan karena tidak percaya, tapi Abram karena mengingat janji Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang. Dan itu diulangi lagi di ayat 5. Namun secara manusiawi bagaimana mungkin itu bisa terjadi jika sampai saat ini pun aku tidak mempunyai anak. Dan rasanya itu diiringi dengan perasaan yang sangat malang dan sangat terkutuk. Nah, Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa di pasal 15 ini Allah akan meneguhkan sungguh-sungguh janjinya kepada Abraham lewat format perjanjian. Nah, format perjanjiannya itu seperti apa? Perjanjian darahnya seperti apa? Kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 15 ayat 1-21 dengan judul Abram percaya di antara ketakutan dan kebimbangan. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Suta Prawira. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bahwa di pasal 15 Allah meneguhkan kembali janjinya. Di ayat 5 Tuhan juga kembali mengatakan, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya. Di ayat 8, di ayat 6 ya, ditegaskan lagi Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, janji ataupun percayanya Abram itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Dan walau demikian, Tuhan sedang meneguhkan janjinya dengan format perjanjian. Sekalipun tadi Abram sudah bilang, ya aku percaya, dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu sebagai kebenaran. Namun yang ingin Tuhan lakukan, tetap Tuhan lakukan. Ya, dengan mengadakan perjanjian. Nah, perjanjian seperti apa ini Pak Pendeta? Iya. Jadi, pada waktu itu di Asia Barat Daya kuno ada format perjanjian yang berlaku umum, ya, sering disebut perjanjian darah. Jadi perjanjian darah adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak. Ya. Lalu kemudian dua belah pihak itu merumuskan kondisi-kondisi yang akan mengikat mereka. Nah, setelah mereka mempunyai rumusan kesepakatan apa yang akan mengikat mereka, lalu kemudian dilakukanlah upacara. Ya, upacara perjanjian itu diantaranya menyembelih lembu, menyembelih kambing, domba, lalu kemudian hewan itu dibelah dua. Ya, dibelah dua, diletakkan di kiri dan kanan.
lalu kemudian mereka akan melintas, ya. Orang-orang, para pihak yang berjanji itu akan melintasi, ya, hewan yang terbelah itu, mau menunjukkan bahwa sekarang mereka terikat oleh kondisi-kondisi yang syarat-syarat yang dirumuskan oleh mereka, ya. Jadi ini bukan main-main, ya. Jadi kalau tanpa akta seperti ini, orang masih bisa mengingkari janjinya, ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kita pergi ke notaris, ya, lalu kemudian kita berjanji di depan notaris, itu menjadi punya kekuatan hukum yang mengikat. Nah, pada waktu itu kekuatan yang mengikat adalah perjanjian darah, dan pelanggaran terhadap perjanjian darah itu akan mengakibatkan orang mempunyai hutang darah. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan untuk meyakinkan Abram. Nah, tetapi di dalam perjanjian darah yang diberlakukan pada waktu itu, perjanjian yang diberlakukan itu adalah perjanjian yang tidak bersyarat. Tidak bersyarat itu dua belah pihak tidak punya kondisi yang sama. Jadi perjanjian yang dilakukan hanya sepihak oleh Allah. Mengapa dikatakan sepihak oleh Allah? Sebab kalau kita memperhatikan pembacaan Alkitab kita, tidak diceritakan bahwa Abram itu melintasi. Yang melintasi hewan yang dibelah itu adalah hanya Allah. Mari kita perhatikan pembacaan Alkitab kita di ayat yang ke-17, ya. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Nah, sebagaimana kita tahu kalau kita membaca perjanjian lama, penampakan Allah itu pada umumnya Allah menampakkan diri lewat api. Ya, api yang tidak menghanguskan. Kita masih ingat ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, ya, lewat api yang menyala di semak-semak belukar, tapi belukar itu tidak terbakar. Jadi penampakan Allah melalui api itu adalah sesuatu yang diyakini dalam kehidupan orang-orang Israel, tetapi juga di dalam kehidupan Asia Barat Daya kuno juga Allah bisa menghadirkan diri lewat api. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita ada perapian yang berasap, ada suluh yang berapi, dan perapian itu bisa lewat, ya, di antara persembahan yang terbelah. Dan tidak dikatakan bahwa Abram itu melintasi itu. Sebab kalau perjanjian dua belah pihak yang bersyarat, di mana ada kondisi-kondisi yang mengikat Allah dan ada kondisi-kondisi yang mengikat Abram mesti turut melintas. Nah, posisinya peristiwa ini terjadi ketika Abram dibuat tertidur oleh Allah. Jadi perjanjiannya dilakukan ketika Abram sadar bahwa ada hewan disembelih, ya. Hewan itu mesti berusia 3 tahun, ya. 3 tahun itu adalah satu kondisi terbaik dari lembu, dari hewan kurban, ya. Dan setelah dibelah, lalu kemudian Alkitab mengatakan Abram tertidur. Jadi janji Allah dinyatakan kepada Abram ketika Abram tertidur, dan dalam peristiwa tertidur itulah lalu kemudian terlihat oleh Abram Allah melintasi. Ya. Nah, karena Allah itu tidak bisa dikenali, maka Allah itu dalam perjanjian lama menampakkan diri melalui simbol-simbol. Di antaranya melalui suluh, melalui api yang bisa berjalan. Nah, kalau api bisa berjalan ini bukan api biasa, ya. Sama seperti kalau api ada di belukar, belukar itu tidak hangus, maka itu berarti bukan api biasa. Nah, jadi pada bagian ini saya melihat Allah itu untuk meyakinkan Abram, ia merendahkan diri. Ia mencari cara bagaimana caranya meyakinkan Abram bahwa aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Nah, lalu kemudian digunakanlah format perjanjian yang berlaku umum pada zamannya, perjanjian darah. Jadi Allah diikat, kalau aku
langgar perjanjian ini, aku punya hutang darah kepadamu. Ya, satu tindakan perendahan diri Allah untuk meyakinkan Abram di dalam segala kelemahannya. Tetapi juga Allah menghargai Abram, bahwa Abram sudah berupaya untuk sungguh-sungguh percaya. Tapi dia sungguh terbatas, bahwa ia punya akal. Ia ingin mengerti bagaimana cara kerja janji Allah itu dinyatakan. Kalau negeri ini akan diserahkan kepada Abram, mungkin masih bisa dimengerti. Tetapi bagaimana keturunanku seperti Bintang di langit. bintang di langit. Nah, Pasir inilah di yang lautan. dan yang menarik dalam perjanjian yang dilakukan Allah dengan Abram. Lalu sepertinya Allah menyampaikan sebuah nubuat ya. Jadi nubuat yang dinyatakan untuk meyakinkan Abram. Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di satu negeri yang bukan milik mereka. Ya. Dan ini terjadi kan? Iya. Ya, bahwa nanti ketika setelah Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, ya, lalu kemudian keluarganya, ya, keluarga Yakub semua diboyong ke sana, lalu kemudian Israel ada kurang lebih 400 tahun, Ya. atau 4 generasi, ya, ada di negeri Mesir. Lalu kemudian dikatakan, tetapi bangsa yang dikatakan di sana, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di satu negeri yang bukan milik mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Dan ini juga terjadi, ya, bahwa makin lama ketika generasi Fir'aun berikutnya tidak ingat lagi jasa-jasa Yusuf, ya, Israel itu menjadi ancaman. Maka mereka bukan saja dilokalisir, mereka juga ditindas, lalu dipekerjakan. Sehingga dalam catatan sejarah orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu dikenal sebagai seorang kelompok Hapiru. Ya, Hapiru itu strata sosial masyarakat untuk menunjukkan pekerja-pekerja atau tukang-tukang kuli-kuli bangunan. Ya. Jadi kemungkinan Israel itu ditindas sedemikian rupa di sana menjadi kaum pekerja pembuat batu bata, ya, jadi tanah liat dicampur dengan jerami, lalu kemudian mereka menginjak-injak, ya, satu penderitaan yang sungguh luar biasa. Dan ini terjadi. Jadi apa yang disampaikan sebagai sebuah nubuat, apa yang akan terjadi itu terjadi dalam kehidupan. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Dan itu juga terjadi, ya, bahwa bagaimana anak-anak sulung orang-orang Mesir itu mati, lalu bagaimana tentara-tentara yang mengejar itu juga mengalami kebinasaan. Lalu dikatakan juga sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Ya. Jadi Israel yang ada di Mesir betapapun ditindas, mereka berada dalam satu upaya yang luar biasa sehingga mereka tetap merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Dan dikatakan, engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera, dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Ini juga terjadi. Dan dikatakan yang terakhir, namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, ya. Sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Nah, ini semua yang disampaikan oleh Tuhan itu terjadi. Nah, apa yang disampaikan pada waktu itu, Abram tentu tidak tahu bahwa bagaimana ke depan, ya. Tetapi melihat bagaimana format perjanjian bahwa Allah merendahkan diri, menempatkan diri seperti seorang manusia yang sedang berjanji dengan manusia. Nah, disinilah Abraham diteguhkan, dikuatkan, kebimbangan, dan dienyahkan segala ketakutannya. Ya. Baik, Pak Pendeta, tapi ada yang menarik ini, ya. Tadi Pak Pendeta juga sudah menyebutkan dan ini dieksplisitkan, ya, di teks kita. Semua yang dikatakan Tuhan itu, dikatakannya justru
pada waktu Abraham tertidur lelap. Saya membayangkan kalau kondisi perjanjian, kan ada kondisi yang mengandaikan keduanya sama-sama sadar nih, apa yang akan dilakukan, kondisi-kondisi apa yang akan dilakukan, akan ditepati, apa yang akan mereka harapkan. Ini yang menarik, janji Tuhan itu ataupun beberapa hal, kita katakan itu nubuatan ya, disampaikan Allah pada Abraham itu pada saat Abraham tidur. Adakah simbol yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada Abraham? Apakah ini berkaitan dengan iman percayanya? Atau apa ya? Perjanjian ini Allah memang besar hati begitu ya, merendahkan hatinya sehingga menggunakan format perjanjian yang memang dipakai oleh manusia pada zaman itu untuk meneguhkan, meyakinkan ya. Tapi itu dilakukannya justru pada saat Abraham sedang tertidur lelap, Pak Pendeta. Iya. Jadi di perjanjian lama kita melihat ya bahwa Allah itu acap kali menyampaikan pesannya bisa melalui mimpi. Ya, jadi mimpi pada waktu itu bisa menjadi sebuah sarana Allah menunjukkan kehadirannya. Nah, jadi Allah hadir melalui mimpi bisa jadi berkaitan dengan bahwa Allah itu sosoknya begitu kudus, tidak terhampiri, misteri begitu. Jadi ada nuansa-nuansa seperti itu ya. Tentu ada yang menafsirkan Allah menampakkan karena Abraham tertidur ya, artinya merasa letih, lelah, keterbatasan manusiawi. Tetapi di sisi yang lain kita mesti mengingat bahwa mimpi pada waktu itu bisa menjadi sarana Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan pesan-pesannya, dan dalam keadaan mimpi itu kan manusia tidak bisa aktif untuk menyelidiki Allah itu bagaimana, begitu kan? Betul. Sebab jadi kalau mimpi itu hanya satu pihak, dia sendiri sebagai pihak yang tidak berdaya ya, mau menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang berhadapan dengan sosok yang tidak terjangkau, yang tidak terhampiri. Sebab kalau kita ada dalam keadaan sadar berhadapan dengan Allah, akan hangus muka kita gitu kan, binasa kita. Nah, jadi bagian ini ada nuansa seperti itu. Nah, Allah hadir dan juga kehadiran Allah dalam mimpi itu dalam wujud yang disimbolisasi. Ya, baik. Pak Pendeta, kita akan lanjut ya untuk segmen yang kita akan ulas itu nanti ya di segmen yang ketiga, bagaimana teks ini lalu kemudian yang sudah Pak Pendeta tadi sampaikan tentang janji yang diteguhkan ulang ya, diteguhkan lagi oleh Allah kepada Abraham, dan janji yang diteguhkan lagi itu disampaikannya lewat format ya, format perjanjian agar kiranya Abraham makin teguh, dia sudah percaya tetapi kiranya itu makin teguh dalam kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 diberi judul Abram percaya di antara ketakutan dan kebimbangan dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Setelah Allah mengatakan semuanya itu kepada Abram, ketika Abram sedang tertidur, di ayat 17 ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman. Tadi di segmen kedua Pak Pendeta sudah menjelaskan nih, format perjanjian yang berlaku pada saat itu memang lazim ya. Namun yang menarik di sini adalah hanya Tuhan saja yang lewat di antara potongan-potongan daging, lewat rupa tadi ya, perapian yang berasap, dan pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian. Jadi itu boleh dikatakan itu stempel, ibaratnya stempel kah? Bagian itu terakhir baru kemudian Tuhan mengikat, dan ini yang Tuhan katakan di ayat 18 sampai 21. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, tindakan Allah merendahkan diri. Seolah-olah mau mengatakan kepada Abram ketika menggunakan format perjanjian itu, aku sekarang terikat darah kalau aku melanggar. Padahal Allah itu berkuasa. Siapakah Abram yang bisa menuntut? Tapi ini Allah sedang merendahkan diri, lalu kemudian Allah melintas di antara belahan kurban itu sebagai sebuah ungkapan, aku sekarang terikat, mengikatkan. Aku tidak akan pernah melanggar janji. Nah ini sebagaimana pada umumnya perjanjian-perjanjian yang berlaku pada waktu itu. Nah tetapi oleh karena perjanjian ini hanya sepihak, jadi yang syaratnya itu hanya mengikat Allah, sebab tidak ada kondisi apa yang harus dilakukan Abram dan perjanjian ini tidak dikatakan. Jadi Allah itu demi meyakinkan Abram merendahkan diri, lalu kemudian ia menempatkan diri seperti manusia. Jadi Allah datang lalu menempatkan seperti manusia, bukan hanya di perjanjian baru. Ternyata di perjanjian lama banyak ya ungkapan-ungkapan di mana demi ia bisa dipahami, dimengerti oleh manusia, Allah menempatkan diri seperti atau sejajar dengan manusia. Walaupun ia tidak sama dengan kita. Ya. Nah, oleh karena itu dalam perjanjian ini sebagai sebuah pengikatnya, api suluh yang berapi atau perapian yang menyala itu dia berjalan melintasi belahan kurban. Nah, inilah yang membuat Abraham diyakinkan ya. Tetapi betapapun demikian, kalau kita melihat pembacaan Alkitab setelah peristiwa ini, Abraham jatuh lagi dalam kebimbangannya ya. Bagaimana lalu kemudian ia mengambil Hagar itu adalah wujud dari kebimbangan, ketakutan. Jadi Abraham percaya, tetapi ia seorang manusia yang acap kali diperhadapkan dengan ketakutan, kebimbangan, atau diperhadapkan dengan keinginan-keinginan mewujudkan janji Allah dengan cara manusia. Dan kita akan temukan ini sebuah benang merah di dalam kehidupan bapak-bapak leluhur, bahwa Allah yang berjanji itu direspon oleh bapak-bapak leluhur itu dengan cara manusia. Mewujudkan janji Allah dengan cara manusia. Nah ini yang akan membuat mereka ada dalam banyak kesulitan. Janji itu memang inisiatifnya kan datang dari Allah ya. Tapi mereka justru ingin mewujudkannya dengan cara manusia yang kita rasanya mustahil untuk bisa melakukannya. Jadi cara manusia itu ya udah ambil saja. Jadi ketika dikatakan oleh Sarah demikian ya ambil saja begitu kan.
Lalu kemudian kita menemukan juga bagaimana Yakub ya mewujudkan janji Allah itu dengan caranya menipu ya. Betul. Itu kan cara. Padahal sebenarnya kalau Allah udah berjanji, Allah punya cara yang kita tidak bisa mengerti. Nah, iman itu dipertaruhkan di situ. Nah, tema kita kan judul ngulik Alkitab ini, Abraham percaya di antara ketakutan dan kebimbangan. Saya membayangkan baik saya ya maupun juga para sahabat juga bisa saja ada dalam fase-fase di antara ketakutan dan kebimbangan. Ya percaya pada janjinya, namun gimana ya caranya? Karena kita masih bergulat dengan kemanusiaan kita yang menginginkan prediksi-prediksi, dan kita tahu kita kan punya akal budi Tuhan. Kami juga mau terlibat untuk berupaya bagaimana mewujudkannya. Gimana relevansinya buat kehidupan kita, Pak Pendeta? Jadi kalau kita melihat di pasal 12, Allah berjanji, Abraham merespon percaya, senang ya. Lalu pasal 13 Allah mengulangi janjinya, Abraham merespon senang. Lalu di pasal 15 ketika Allah meneguhkan dengan janjinya, Abraham merespon dengan percaya, Allah senang. Bahkan dikatakan engkau disebut kepercayaan iman Abraham itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi baru saja Allah menyatakan demikian, lalu di ayat berikutnya Abraham itu bertanya kepada Tuhan ya, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Jadi di sini Abraham minta tanda. Minta tanda. Jadi Allah membuat perjanjian, lalu kemudian menyingkapkan dalam mimpi apa yang mau dikatakan, lalu kemudian akta perjanjian itu seperti ditandatangani Allah di atas meterai. Oleh karena Abraham minta tanda. Itulah bagian dari kelemahan kita sebagai manusia. Minta tanda. Dan oleh karena itu orang-orang Israel dikenal adalah orang-orang yang baru percaya kalau ada tanda-tanda. Orang Yunani mencari hikmat, orang Israel itu mencari tanda-tanda. Padahal sebenarnya Allah menghendaki tidak perlu tanda-tanda. Aku tidak pernah melanggar janji-janjiku. Di dalam perjanjian lama kita menemukan ada banyak peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh Alkitab ataupun umat Allah yang meminta tanda bahwa Tuhan itu menyertainya, Tuhan itu akan menuntun, memimpin, memenangkan peperangan bagi mereka. Mereka minta tanda. Itu adalah bagian dari kelemahan kita. Nah, kalau kita melihat manusia minta tanda, Allah dalam satu peristiwa sepertinya mengalah. Ya udah, aku beri tanda. Sama seperti Thomas, ya minta tanda, Allah mengalah, aku memberi tanda. Tapi tetap Allah mengatakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun ia tidak mendapatkan tanda-tanda. Sebenarnya itu pesan yang penting di dalam Alkitab. Percaya tanpa tanda-tanda, percaya tanpa bukti-bukti, tetapi mengingat kelemahan manusia. Kalau manusia mendesak Allah, acap kali Allah ya mengalah ya, kasih tanda, tetapi itu menunjukkan kelemahan kita. Tetapi dengan ungkapan itu bukan berarti, oh kalau gitu kita nggak salah dong Pak Pendeta, kalau sedikit-sedikit aku minta tanda ya. Apakah betul enggak ini panggilan dari Tuhan? Aku merumuskan tanda. Kita itu namanya lama-lama mencobai Tuhan ya. Kalau kita sedikit-sedikit lalu kemudian minta bukti, minta tanda, sebab petunjuk-petunjuk Allah itu sudah dinyatakan dalam Alkitab. Kita sudah dikaruniakan alat ukur. Ketika zaman Abraham belum ada alat ukur untuk mengetahui bahwa benar nggak ini janji Tuhan, benar tidak ini adalah petunjuk Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya diberikan sebuah alat ukur untuk bisa merefleksikan apakah percakapan kita dengan Allah, dan apabila kita mendengar suara Allah di hati kita, kita bisa menguji suara itu adalah suara Tuhan atau bukan. Bukan lewat tanda-tanda, tetapi lewat firman Tuhan.
Nah, kita melihat di dalam percakapan antara Allah dengan Abram di dalam mimpi, ya, di dalam malam yang gelap yang membuat Abram tertidur lelap, Allah menyampaikan seperti nubuat apa yang akan terjadi dengan keturunan Abram, dan kalau kita perhatikan satu persatu terjadi. Maka sebenarnya kisah ini mau mengatakan kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah melanggar janjinya. Cukuplah Abraham yang minta tanda, ya. Nah, kita itu kalau bergumul dengan Tuhan jangan lalu kemudian minta-minta tanda, ya. Tuhan sudah menyampaikan kehendaknya dalam Alkitab. Kalau kita mungkin ragu bimbang untuk menilik, melihat apakah itu adalah kehendak Tuhan atau bukan, bacalah Alkitab. Kenalilah apa yang menjadi kehendaknya di sana. Jadi bukan berarti lalu kemudian ketika kita bergulat dalam iman percaya kita kepada Tuhan antara bimbang dan takut, itu berarti sama sekali salah kan Pak Pendeta, ya? Itu kan manusiawi, tanda bahwa ya. Manusiawi. Selama kita manusia, setiap kali kita punya kebimbangan, ketakutan, dan kelihatannya Allah juga bisa memahami bagian-bagian itu. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang menuntun kita, ya. Dia masuk dalam kelemahan kita yang paling dasar, lalu kemudian bersama-sama dengan kita menuntun keluar dari kelemahan kita. Nah, ini yang kita temukan menjadi pola bagaimana cara kerja Allah ketika Allah mencari Adam. Padahal sebenarnya Allah tahu Adam di mana. Kenapa Allah mencari? Dia sedang mengambil rupa seperti kita. Dia menyetarakan diri seperti Adam. Begitu kan. Nah, ini menjadi pola, ya, bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita. Ia demi menjangkau dan menyelamatkan kita, ia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa supaya dimengerti. Nah, kalau Tuhan sudah mendemonstrasikannya sedemikian rupa, seradikal itu. Iya. Kita sekarang setelah dikumpulkan bukti-bukti kerendahan hati Allah, bukti-bukti Allah yang tidak pernah melanggar janjinya, bukti-bukti apa yang diucapkannya itu tidak pernah gagal dan selalu terjadi. Nah, mengajak kita untuk meyakini sabdanya yang dinyatakan melalui firman. Ya. Dan kalaupun bisa saja dalam beberapa fase hidup kita ada dalam fase-fase kebimbangan ataupun ketakutan, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan, ada beragam petunjuk, ada banyak petunjuk, ada banyak clue, disertai dengan Allah yang menunjukkan kerendahan hati, kebesaran hatinya untuk bersedia masuk, sampai pada kelemahan kita yang paling terdalam, untuk menuntun kita keluar. Maka yang diminta adalah ketika kita ada dalam kebimbangan, bahkan mungkin ketakutan, datanglah kepada Tuhan berarti. Datanglah kepada Tuhan. Minta kepadanya. Bacalah Alkitab. Mintalah kepadanya. Bayangkan kalau Tuhan sudah sedemikian merendahkan dirinya untuk mau mengenali kita, untuk mau berelasi dengan kita, bahkan masuk pada kelemahan kita. Bayangkanlah kita kok lari jauh darinya, ya bagaimana mau bisa nyambung begitu ya. Bagaimana mau dia yang mau dekat tapi kita yang pergi lari begitu. Justru dalam kebimbangan takutanlah kita juga diajak juga untuk mendekat juga kepadanya. Oleh karena itu, hal yang positif dari Abram, ya, adalah ia senantiasa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika ia tiba di tempat-tempat yang baru, ketika ia tiba di persimpangan jalan, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai sebuah ungkapan iman, ya, bahwa siapakah aku. Nah, ketika ia mendirikan mezbah bagi Tuhan, bukan mau memperlihatkan bahwa Abram itu sosok yang tegar, kuat. Mendirikan mezbah bagi Tuhan itu mau menunjukkan aku manusia yang rapuh. Jadi kalau kita berkeluh kesah, berhubungan dengan Tuhan, menyampaikan kedalaman hati kita, itu kita sedang membuka diri. Membuka diri itu mau menunjukkan kerapuhan. Dan biasanya kalau kita membuka diri, itu ungkapan kita ingin berhubungan intim, dekat.
Ya. Jadi kalau suami, istri, ya, pasangan kita sudah membuka kerapuhannya itu, sebenarnya dia mau berhubungan dekat dengan kita. Ya. Dan berhubungan dekat dengan Allah tidak mengecewakan. Sebab ternyata Allah mengerti. Baik kalau kamu ada dalam keadaan seperti itu, aku bikin perjanjian. Hormat. Ya, walaupun sebenarnya Abram tidak minta. Tetapi itu yang Allah buat. Ya. Tapi kalau Abram yang minta, keterlaluan ya. Gitu kan. Baik Pak Pendeta Suta. Ketika tayangan ini apa yang dieksplor ya melalui kesediaan Pendeta Suta Prawira mengulik teks bersama dengan kita Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 dapat memberkati sahabat dimanapun sahabat berada. Sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan kembali pada episode kali ini mengulik teks dalam program Ngulik Alkitab, dan kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha besar, Allah yang mau merendahkan diri sedemikian rupa agar kami dapat meyakini akan cinta-Mu yang besar. Kami mengucap syukur apabila kami bersama-sama boleh belajar bagaimana Engkau meneguhkan, menguatkan Abram dalam kebimbangan dan ketakutannya. Kami mengucap syukur apabila kami juga boleh belajar untuk yakin dan percaya bahwa janji-Mu kekal, tidak ada yang gagal. Apa yang keluar dari mulut Allah adalah yang baik dan yang sempurna. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, biarlah kesetiaan kami berkumpul di sekitar firman Tuhan melalui acara Ngulik Alkitab boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami boleh berhubungan dekat dengan Tuhan. Kami boleh mengenali kehendak Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.